warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat akan menyajikan video tentang demonstrasi kontekstual modul 273 supervisi akademik. Saya Arlin Svarina dari SMA Negeri 1 Talamau berperan sebagai pengamat. Saya Yeni Diarti dari SMP Negeri 2 Gunung Tuleh berperan sebagai coach. Saya Zulfendri dari SDN 11 Talamau berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pen. Selamat siang Pak Pen. Bagaimana kabar Pak Pen hari ini? Waalaikumsalam Bu Arlin. Kabar saya hari ini sehat Bu Arlin. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Pak. Baik Pak, pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apa sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu mendengarkan aktif, kreatif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu. Oh ya Pak, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Kabarnya hari ini Pak Ibu sehat-sehat saja? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Yeni, dengar Bu Yeni ada yang mau diomongkan ya? Atau yang mau ditanyakan begitu? Ya betul Bapak, kebetulan ada yang bisa sampaikan kepada Bapak. Oke Bu Yeni, kayaknya kita tidak punya waktu lama-lama ya Bu ya. Cukup 15 menit sampai 20 menit saja ya Bu. Ngobrol-ngobrolnya sebenarnya apa sih yang Ibu ingin tanyakan? Begini Bapak, ini saya ingin menceritakan keadaan di sekolah saya Pak, yaitu tentang rekan-rekan guru di sekolah saya Bapak. Mereka itu masih banyak menggunakan, yaitu dalam media pembelajarannya atau penyampaian materi pelajarannya, masih menggunakan cara-cara yang konvensional Bapak. Jadi belum menunjukkan bervariatif. Padahal kita tahu sekarang ini Pak, zaman canggih, teknologinya sudah semakin pesat. Tetapi mereka belum juga mau jadi perubahan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Begitu Bapak. Oke Ibu, saya garis bawahi ya Bu. Berarti permasalahan Bu Yeni terhadap guru-gurunya atau rekan-rekan sejawatnya kurang bervariatif ya Bu. Iya Bapak, kira-kira begitu Bapak. Pembelajarannya masih cara yang lama Bapak. Baik Bu Yeni, kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Yeni dapatkan? Dari percakapan kita pada hari ini, saya ingin mendapatkan yaitu adanya suatu perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif di sekolah saya Pak. Oke, jadi yang ingin Bu Yeni harapkan adalah adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Yeni inginkan atau yang ingin Bu Yeni dapatkan? Iya Bapak, kalau untuk perubahan di sekolah saya Bapak, saya menginginkan adanya perubahan dalam penyampaian metode pembelajaran Bapak. Misalnya sudah menggunakan
variasi-variasi atau bervariatif dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Karena kita sekarang ini sudah tahu bahwa banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, seperti misalnya adanya Quizzes. Kemudian setidaknya guru-guru tersebut sudah mau berubah dengan caranya, misalnya menggunakan slide PowerPoint. Itu pun sudah jadi Pak, daripada sekedar hanya menggunakan cara-cara yang lama. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan itu bervariasi tentang metode-metode. Nah, itu kan biasa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, yaitu berada di level 10. Jadi kondisi yang ideal yang ada di sekolah Ibu mungkin sudah di level berapa? Oh, sepertinya masih di level 5 Bapak. Karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior. Jadi tepatnya di sekolah saya itu masih level 5 Bapak. Oke, mungkin Bu, saat ini di level berapa yang bisa Ibu tingkatkan? Karena dengan adanya perubahan di pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Mungkin pada saat ini mungkin bisa ditingkatkan pada level 7 Bapak. Karena ini berkaitan juga dengan guru-guru senior yang banyak di sekolah saya. Jadi kalau seandainya di level 10 itu agak tinggi, itu mungkin agak sulit. Jadi bisanya mungkin dari level 5 ke level 7. Nah, begitu Bapak. Baik Ibu, jadi dari level 5 bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu begitu? Sebenarnya kalau dalam hal ini saya masih memikir Bapak, apa yang akan saya usahakan. Tapi yang terbayang sama saya sekarang ini adalah suatu kegiatan yang namanya mentoring, dan juga bisa juga dilakukan dengan pendampingan, yaitu antara rekan-rekan guru. Bisa juga itu dilakukan secara bergantian. Begitu Bapak. Oke, kegiatan mentoring atau pendampingan individu, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Yeni lakukan atau Ibu terapkan di sekolah Ibu sehingga teman-teman Ibu merasa nyaman begitu? Begini Bapak, sepertinya mentoring Bapak. Kalau ini saya lakukan, mungkin saya harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum, dan juga guru-guru di sekolah saya. Karena selain dari itu, saya juga nanti bisa membuat semacam pelatihan, kemudian adanya workshop. Nah, itu mungkin yang akan bisa dilakukan dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira begitu Bapak. Oke Bu Yeni, jadi Bu Yeni ini ya sudah merencanakan kegiatan yang pendampingan atau pelatihan, workshop ya. Dan kegiatan ini kira-kira Bu Yeni ini saat ini lebih nyaman atau bisa terrealisasinya lebih cepat yang mana? Sepertinya kegiatan mentoring Bapak. Mungkin kalau seandainya kita melakukan pelatihan ataupun workshop, itu menggunakan waktu yang tidak sebentar. Kemudian juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian juga kalau dari segi narasumber yang didatangkan itu juga harus berkompeten. Jadi pada saat sekarang, tepatnya kalau di sekolah saya, yang paling cocok itu kegiatannya mentoring Bapak. Oke Bu, jadi mentoring ya Bu ya. Jadi mentoring ini kira-kira Bu Yeni menemukan support atau bantuan dari siapa saja atau gimana gitu? Ada sih sebenarnya Pak, ini dari sekolah juga Pak. Kalau dari sekolah itu tentunya kita menginginkan adanya suatu keahlian di bidang IT, begitu. Kemudian juga saya bisa meminta dari rekan-rekan guru saya, misalnya ada Bapak Elvandri atau Rizal, mereka itu juga ada mahir di bidang IT. Jadi mungkin itu bisa membantu kami dalam hal untuk metode materi pembelajaran, penyampaian metode pembelajarannya yang bervariatif. Begitu Bapak. Oke Bu Yeni, yaitu ingin melakukan metode dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Jadi kapan Ibu mau melakukan dan merealisasikannya kegiatan mentoring ini di sekolah Ibu? Ya Pak, kalau menurut saya mungkin secepatnya Pak. Mungkin minggu depan saya akan laksanakan. Tetapi sebelumnya saya harus berkonsultasi dulu dengan rekan-rekan saya di sekolah. Begitu Bapak. Oke. Dari percakapan kita pada hari ini Bu, apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Kalau saya ingin dapatkan itu kegiatan mentoring Bapak. Kegiatan mentoring di sekolah Bapak saya ini harus dibantu yaitu dari rekan-rekan saya di sekolah yang punya keahlian dalam bidangnya untuk menyampaikan atau menggunakan pemanfaatan media pembelajaran ini yang bervariatif Bapak.
Alhamdulillah ya Bu ya, sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan pada pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Ya Bu ya, sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan media pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu Yeni. Setelah melakukan mentoring ini, sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Semoga cara-cara Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman Ibu di sekolah bisa berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu kepada saya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang saya temui di sekolah saya, khususnya dalam hal untuk meningkatkan materi pembelajaran di sekolah saya yang bersifat variatif Bapak. Sama-sama Bu, mungkin lain kali ada yang ingin Ibu tanyakan, langsung saja hubungi saya ya Bu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saya ucapkan sekali lagi banyak maaf ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pen. Waalaikumsalam Bu Ahlin. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Yeni Pak? Iya Bu, sudah. Saya mau memberikan pertanyaan observasi kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator atau capaian yang diinginkan Pak? Baik Bu, saya tadi sudah melakukan coaching, yaitu sudah menggunakan alur Tirta Bu. Kemudian ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik baginya Bu. Oke Bapak Pen, menurut saya sebagai observer, proses coaching Pak Pen dan Bu Yeni sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Pen sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Yeni sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang dari saya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Yeni? Baik Bu, proses coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Bu Yeni, yaitu dengan cara memahami dan menggali lagi alur Tirta tersebut Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi begitu. Oh begitu ya Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita pada hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu Nova, apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam Bu Yeni, alhamdulillah kabar baik Bu Yeni. Nah Ibu, kita akan melakukan coaching. Sebagai langkah awalnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nova ya. Pertama-tama yang akan kita diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik, pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya nilai dan saya amati, yaitu sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu,
Potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Baiklah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh iya, demikian dulu ya Bu observasi kita pada kali ini. Silakan Ibu nanti melanjutkan proses coachingnya terhadap coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang ingin Bapak harapkan di sini adanya perubahan ya, Pak. Kira-kira apa ya, Pak, perubahan yang ingin Bapak lihat? Saya ingin melakukan perubahan Bu, contohnya misalnya dalam penyampaian metode, kemudian model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sedang marak digunakan, atau sekedar menggunakan PowerPoint atau slide-slide yang lebih baik daripada hanya mengandalkan ceramah-ceramah saja begitu Bu. Oke, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, memvariasikan metode, model, atau media kan bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak berada di level berapa Pak? Sepertinya Bu, saya lihat dari rekan-rekan sejawat saya Bu ya pada saat sekarang ini masih di level 5 Bu. Oke, mungkin saat ini masih di level 5 ya Pak. Jadi Bapak bisa meningkatkan ke level berikutnya. Supaya pembelajarannya lebih bervariatif yang ada di sekolah Bapak. Mungkin Bu, kalau ditingkatkan dari level 5 Bu, mungkin sampai ke level 7 Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit dengan guru-guru yang kebanyakan mereka yaitu guru-guru senior mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan perubahannya begitu. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakannya adanya perubahan ini Pak? Sebenarnya Bu, saya masih memikir itu. Sebenarnya Bu, saya masih memikirkan apa yang masih saya perbuat, tapi mungkin semacam mentoring begitu, atau seperti kegiatan pendampingan, seperti kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Face to face gitu Bu, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi kegiatan mentoring atau pendampingan individu ya Pak. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang Bapak gunakan atau yang Bapak terapkan di sekolah Bapak sehingga teman-teman merasa nyaman Pak? Mungkin kalau kegiatan nampaknya Bu, mungkin seperti mentoring itu aja Bu. Saya akan mencoba dulu untuk konsultasi kepada kepala sekolah atau dengan rekan-rekan sejawat, wakil kurikulum, atau akan membuat semacam kegiatan pelatihan begitu Bu. Atau seperti workshop, dan tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif begitu. Oke, jadi begitu ya Pak. Ini sudah direncanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu atau pelatihan atau workshop ya Pak. Nah dari ketiga ini, kira-kira Bapak lebih nyaman atau terrealisasinya yang lebih cepat yang mana tuh Pak? Nampaknya gini Bu, sepertinya itu tentang mentoring ya Bu.
Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu kesiapan yang matang, perlu biaya yang banyak, kemudian harus juga kita mencari narasumber yang berkompeten gitu. Harus jadi menurut saya yang lebih nyamannya itu adalah mentoring, Bu. Oh, jadi kegiatan mentoring ya Pak. Jadi mentoring ini kira-kira Bapak sudah menemukan support atau bantuan dari siapa saja Pak? Ada sih Bu, tapi minta bantuan dari sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan metode pembelajaran itu sudah bervariatif gitu. Oke Pak, Bapak pengen melakukan metode dengan cara yang berkolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat. Jadi kapan Bapak mau melakukan atau merealisasikan kegiatan mentoring itu Pak? Iya Bu, mungkin secepatnya Bu, minggu depan mungkin kayaknya Bu, saya akan lakukan, maka saya akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya begitu Bu. Nah, dari percakapan kita ini Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Kalau menurut saya dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya dengan dengan adanya cara kegiatan mentoring ini atau dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah yang memang punya keahlian dalam bidang pemanfaatan dalam media pembelajaran begitu Bu. Nah, alhamdulillah ya Pak Pen sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan media pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Oke, saya tunggu nanti ya kabar dari Bapak setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita dari Bapak. Mungkin percakapan kita sampai di sini ya Pak. Semoga cara-cara Bapak untuk kegiatan mentoring bersama rekan-rekan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan lancar Pak. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya dan sudah bersedia mendengarkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Kemudian apa yang saya lakukan ini bermanfaat, bisa jadi untuk dapat berubah lah Bu, begitu di sekolah kita. Ya Pak, sama-sama Pak. Mungkin lain kali ada yang ingin Bapak ceritakan, Bapak bisa menghubungi saya secara langsung ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Nah, sama-sama Pak. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya Pak. Mungkin sampai di sini Pak, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Bu Yeni. Tadi Ibu Nova sudah melaksanakan coaching ya Bu? Iya Bu, sedang melaksanakan coaching bersama Pak Zulfendri Bu. Oh ya, saya memberikan beberapa pertanyaan tentang observasi nih Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada alasan coaching terkait indikator dan juga atau capaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Bu. Oke Ibu Nova, kalau menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Nova dan juga bersama dengan Bapak Zulfendri tadi itu sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Nova sudah berusaha menggali dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Zulfendri sehingga Bapak Zulfendri itu bisa dia menceritakan atau menyelesaikan tentang permasalahannya atau menemukan solusi-solusinya. Kemudian juga coaching tadi sudah berjalan dengan prinsip coaching. Ini sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu Nova. Bu Nova, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Proses coaching yang sudah saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya lebih dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh begitu ya Bu. Kedepannya semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Mungkin demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita.
dan akan saya tutup dengan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Bu Yeni, apa kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bapak Zulkarnain, sehat. Bagaimana kabarnya dengan Bapak? Alhamdulillah Bu Yeni, saya hari ini sehat Bu Yeni. Begini Bu Yeni, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, maka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu dulu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan menilainya yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachnya dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi dan juga jangan lupa yang harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya yaitu kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ada beberapa buah pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, itu pertanyaan kedua Bu. Kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bapak, yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sekarang pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, yaitu indikator yang mana, yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Saya menginginkan coaching saya itu bisa yaitu menyelesaikan permasalahannya, kemudian mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ditemukannya atau langkah-langkahnya dia bisa menemukannya sendiri. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya silakan Ibu lakukan coaching terhadap coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya. Ya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Nova, apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Dengar-dengar Bu Nova ini sepertinya ada yang mau dibicarakan atau diceritakan begitu? Iya, betul sekali, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu ini. Baiklah Bu Nova, tapi sebenarnya kita hanya memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan Bu Nova? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan terhadap guru itu Bu. Dalam menyampaikan materi pembelajarannya Bu, masih menggunakan metode yang lama saja Bu. Ceramah lagi. Padahal zaman sekarang kan zaman canggih, zaman teknologi. Media pembelajaran kan sudah bisa kita download baik dari YouTube atau dari yang lainnya Bu. Tapi guru-guru yang di sekolah tidak mau melakukan perubahan Bu. Jadi metode mengajarnya masih menggunakan metode ceramah Bu. Sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif Bu. Begitu Bu. Ya. Oke Bu Nova, setelah saya dengar tadi permasalahan dari Ibu, saya garis bawahi ya. Berarti permasalahannya ini berkaitan dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Pembelajarannya kurang bervariatif, baik dari media pembelajaran, metode pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama Bu. Baik Bu Nova, dalam percakapan kita pada hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini?
Nah, jadi dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan, Bu, di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Bu. Baiklah Bu Nova, tadi Bu menyatakan tentang adanya perubahan yang diinginkan ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu lihat dari perubahan yang akan dilakukan itu, Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, maupun media pembelajaran supaya lebih bervariatif, Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Quizizz dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik yang sedang sangat marak sekali hari ini, Bu. Atau menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi pembelajaran dan tidak menggunakan metode ceramah saja, Bu, dalam menyampaikan materi pembelajarannya, Bu. Oke Bu Nova, tadi setelah saya dengar-dengar juga dari pembicaraan Ibu, ada istilahnya tadi model-model pembelajaran yang bervariatif, kemudian ada aplikasi, berarti itu sepertinya sudah berada kalau kita Ibu lihat idealnya itu levelnya level 10 ya Bu ya. Jadi kira-kira kondisi di sekolah Ibu sekarang ini sepertinya dalam level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5, Bu, karena di sekolah itu kebanyakan guru-gurunya guru-guru senior, Bu. Jadi untuk level naik ke level yang tinggi atau berikutnya itu masih agak susah, Bu. Jadi masih berada di level 5, Bu. Oke, mungkin saat ini di level berapa kira-kira bisa Ibu tingkatkan? Kalau untuk ditingkatkan, Bu, mungkin ke level 7 ya, Bu, karena untuk ke level yang lebih tinggi dari itu agak sulit, Bu, karena kebanyakan di sini guru-gurunya guru-guru senior, Bu. Mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin yang masih bisa dilakukan perubahan, Bu. Baiklah Bu Nova, sepertinya tadi Ibu berusaha untuk meningkatkannya. Jadi kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menuju dari level 5 itu ke level 7? Sebenarnya saya masih memikirkan apa yang bisa saya perbuat, Bu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring, Bu, seperti kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya, Bu. Berarti sepertinya Ibu Nova sudah merencanakan suatu kegiatan ya, kegiatan mentoring, pendampingan, kemudian juga ada workshop atau pelatihan-pelatihan. Dari ketiga kegiatan tadi, sepertinya kegiatan mana yang Ibu lihat yang bisa cepat terrealisasinya? Begitu, Bu. Mungkin kalau kegiatan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah saya, Bu, dan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, Bu, dalam hal menyampaikan materi pembelajaran supaya bisa menggunakan media-media yang lebih bervariatif, Bu. Oke, jadi mentoring ya Bu ya. Berarti kalau jadi kegiatan mentoring itu siapa kira-kira Ibu pilih yang memberikan support kepada Ibu dalam hal melakukan kegiatan ini? Oke Ibu Jaldoka, jadi dari ketiga rencana yang Ibu terapkan tadi ada 3 macam. Kira-kira dari ketiga itu yang mana kira-kira kegiatannya yang lebih cepat terrealisasinya, Bu? Sepertinya kegiatan mentoring ya, Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu kesiapan yang matang, kemudian perlu waktu yang tidak sebentar, Bu, kemudian memerlukan biaya yang mahal dan narasumber yang harus kompeten. Jadi menurut saya yang lebih nyaman adalah kegiatan mentoring, Bu. Oh ya, ternyata yang Bu pilih adalah kegiatan mentoring ya Bu ya. Untuk kegiatan mentoring ini kira-kira menurut Ibu siapa kira-kira yang dapat memberikan support atau bantuan untuk menyelesaikan kegiatan ini? Yang memberikan support dari kegiatan tersebut adalah Pak Jeffy, Bu. Ya, dia adalah ahli dalam bidang IT dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu. Oh ya, begitu ya Bu. Berarti Ibu di sini melakukan suatu kegiatan mentoring itu adalah dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya Bu. Iya, Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan kegiatan ini? Insya Allah dalam minggu ini, Bu, saya akan lakukan dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, Bu. Baiklah, dari percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa sih yang akan Ibu dapatkan begitu?
Dari percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan yang ada di sekolah saya, Bu. Dengan cara adanya kegiatan mentoring dan dibantu juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah yang mempunyai keahlian dalam bidang IT dalam memanfaatkan media pembelajaran, Bu. Baiklah Bu, alhamdulillah Bu. Ternyata Ibu sudah mendapatkan suatu gambaran bagaimana melakukan suatu perubahan di sekolah Ibu tentang pembelajaran yang bervariatif, menggunakan model-model atau strategi yang cukup bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Oleh sebab itu, saya juga di sini menunggu cerita-cerita dari Ibu. Semoga Ibu bisa melakukan kegiatan ini berkolaborasi dengan kawan-kawannya dengan berjalan baik begitu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Ibu sudah mau meluangkan waktu dan sudah mau bersedia mendengarkan permasalahan saya, Bu. Dan apa yang saya lakukan ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang ada di sekolah saya, Bu. Iya Ibu Nova, terima kasih. Mungkin lain kali saya bisa mendengarkan cerita-cerita dari Ibu lagi dan saya akan menunggu kabar-kabar dari Ibu lagi. Iya Bu, sama-sama Bu. Kemudian saya ucapkan banyak amal kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Oh ya Bu Yeni, tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Nova. Sudah Pak. Saya mau memberikan pertanyaan Bu tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ataupun capaian yang digunakan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak, yaitu adanya tujuan, indikasi, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Bu Yeni, jadi menurut saya sebagai observer ya, proses coaching Bu Yeni dan Bu Arlin tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya sudah disesuaikan dengan alur kita. Dan juga Bu Yeni sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Arlin sehingga Bu Arlin bisa menemukan solusi atau permasalahannya dan juga coachingnya. Jadi tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaannya yang terakhir ya Bu Yeni yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil coachingnya yang barusan dilakukan. Begini Pak, proses coaching yang sudah saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses serta sehingga saya lebih dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bapak. Begitu ya Bu Yeni. Semoga Bu Yeni ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu. Iya, Jadi demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.